Sadar nggak sih, kalau tepat di bawah kaki kita ini ada sumber panas yang luar biasa. Kita ngomongin soal batuan panas, air mendidih, dan uap bertekanan super tinggi yang semuanya itu ternyata bisa menghasilkan listrik. Penasaran gimana caranya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, gimana ceritanya panas yang terperangkap jauh di dalam perut bumi ini bisa kita ubah jadi listrik yang menyalakan gadget dan lampu di rumah kita? Nah, untuk menjawabnya, kita harus melakukan perjalanan singkat ke dalam geologi sistem panas bumi. Oke, sebelum kita turun ke bawah tanah, kita perlu tahu dulu resepnya. Ada 5 bahan utama nih yang wajib ada dan harus bekerja sama dengan pas untuk menciptakan sistem panas bumi yang bisa kita manfaatkan. Ini dia nih kelima jagoannya. Pertama, harus ada sumber panas. Ini mesinnya. Kedua, batuan reservoir, wadahnya. Ketiga, fluida, ya, air yang nanti bakal dipanaskan. Keempat, batuan penutup. Ini tutupnya. Dan kelima, rekahan alias jalur-jalurnya. Anggap saja ini peta kita untuk memahami keseluruhannya. Yuk kita mulai dari yang paling dasar, paling dalam, dan tentu saja paling panas. Sumber panasnya itu sendiri. Disinilah semua energi ini berawal. Sumber panas ini biasanya magma, dan suhunya itu bukan main-main loh. Seringkali lebih dari 1000 derajat Celcius. Coba bayangin, panas banget kan? Panas inilah yang jadi mesin penggerak untuk semua prosesnya. Panas yang luar biasa ini, dia memanaskan batuan di sekitarnya. Dan yang paling penting, mendidihkan air tanah yang meresap turun. Air ini kemudian berubah jadi air panas, terus jadi air bertekanan, dan akhirnya jadi uap super panas. Inilah bahan baku utama yang kita butuhkan untuk menghasilkan listrik. Oke, jadi mesin penghasil panasnya udah ada nih. Tapi panas aja nggak cukup. Supaya bisa dimanfaatkan, energinya itu perlu dikurung dulu biar tekanannya naik. Nah, disinilah kejeniusan alam bekerja, menciptakan semacam ruang bertekanan alami. Kunci dari ruang tekanan ini adalah sesuatu yang kita sebut batuan penutup. Sesuai namanya ya, dia ini berfungsi sebagai penutup. Ini adalah lapisan batuan yang padat banget dan kedap air, jadi fungsinya krusial. Jadi penghalang supaya uapnya nggak bisa kabur kemana-mana. Cara paling gampang buat ngebayanginnya, anggap aja ini kayak tutup panci. Atau lebih tepatnya, tutup panci presto. Nah, analogi sederhana ini benar-benar pas buat ngegambarin apa yang terjadi di bawah sana. Coba kita bandingkan ya, kalau di panci presto, panasnya dari kompor. Nah, kalau di sistem panas bumi, panasnya dari magma. Air di panci itu ibarat air di reservoir bawah tanah. Dan yang paling penting, tutup panci yang rapat itu, di alam perannya digantikan sama si batuan penutup tadi. Tanpa tutup ini, semua uap dan tekanan panasnya bakal hilang gitu aja. Oke, jadi kita udah punya kompor di bagian bawah dan tutup rapat di bagian atas. Sekarang, mari kita lihat gimana komponen-komponen lain, air, wadah batuan, dan jalur-jalurnya bekerja sama di dalam panci presto raksasa ini untuk membawa energinya ke permukaan. Nah, disinilah rekahan batuan ikut berperan. Retakan-retakan alami ini penting banget. Fungsinya kayak sistem perpipaan untuk semuanya. Rekahan ini ngasih jalan buat air hujan meresap ke bawah biar bisa dipanaskan, sekaligus jadi jalur buat uap panas bergerak naik dan ngumpul di wadah alaminya si batuan reservoir itu. Dan disinilah semuanya menyatu. Air turun lewat rekahan, dipanaskan sampai jadi uap super panas, terus terperangkap di bawah batuan penutup sampai tekanannya tinggi banget. Saat kita bor sumur ke sana, kita seolah membuka tutup panci presto itu. Wuss! Uap bertekanan dahsyat itu menyembur keluar. Dan kekuatannya itulah yang kita pakai buat memutar turbin dan akhirnya menghasilkan listrik. Jadi pada dasarnya seluruh sistem ini nggak lain adalah sebuah teko atau ketel raksasa alami. Alam udah nyiapin panasnya, airnya, wadahnya, bahkan tutupnya sekalian. Kita cuma perlu menyalurkan uapnya buat kita manfaatkan. Simpel kan? Jadi kesimpulannya, resep untuk pembangkit listrik panas bumi alami ini sederhana, tapi juga harus lengkap. Anda perlu kelima bahan tadi, panas dari magma, wadah batuan reservoir, fluida atau air, tutup kedap dari batuan penutup, dan jalur rekahan. Kalau kurang satu saja, sistem ini nggak akan berfungsi. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir. Setelah tahu cara kerjanya, sistem yang stabil, panas terus-menerus, nggak seperti matahari atau angin yang kadang ada kadang nggak, menurut Anda, apakah energi panas bumi ini sebenarnya lebih menarik dibandingkan dengan sumber energi terbarukan lainnya? Coba deh pikirkan soal itu.